Halo guys, selamat datang di podcast Lepan Lesehan Pendidikan. Jadi, saya sebagai host Ahmad Rahan Firdaus akan menemani kalian di podcast pada siang hari. Jadi spesial banget nih kita take podcastnya di Agro Universitas Jember dan dengan 4 narasumber yang keren dan inspiratif nih. Bisa perkenalkan diri dulu dari cowok. Perkenalkan, nama saya Widodo Sudayat. Kan nama saya Ervani Kacatur. Oh sebentar. Dari universitas mana nih? Jember lah. Bukan. Apa nih? Fakultas dan prodi. Ya, saya dari Fakultas FKIP, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya juga dari Fakultas FKIP Bahasa Inggris juga. Oke. Sama, saya dari FKIP Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Sebentar, namanya belum nih. Oh iya, nama saya Jaya Khairunisa ya teman-teman. Kalau saya Nurul Hiko, saya juga sama dari FKIP Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Jadi selama kalian kuliah di FKIP ini sibuk gak hari ini dari awal sampai akhir? Ya, di minggu-minggu ini banyak tugas ya. Apalagi udah mendekati UAS. Oh UAS ya, oh iya UAS ya. Iya. Kita kan Desember ya. Tapi dari kesibukan kalian nih masih berkesempatan hadir gitu ya di podcast ini. Jadi saya berterima kasih banyak. Sama-sama. Saya berharap kalian tuh datang ke podcast ini tuh meskipun gak dapat apa-apa, tapi kalian tuh dapat manfaat dari obrolan kita nih. Sharing-sharing ya. Sharing. Berbagi ilmu. Sebenarnya dapat manfaat sih Kak. Yang utama itu dapat ilmunya, kan itu Ah, lebih bermanfaat ilmu. banget. Ya daripada konsum ya. Iya Disebut dong. ilmu. Ilmu lebih Jadi, utama. Ya. Di podcast kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi viral banget nih. Apa tuh? Di media sosial kalian pernah dengar gak? Nah, itu kasus SMA 72 Kelapa Gading. Oh, Tanggung Pernah itu loh. pernah dong, Anak pernah. yang ngebom sekolahnya sendiri pas hari Jumat lagi khutbah gitu. Pas lagi ibadah gitu loh. Bisa-bisanya ada kasus. Bisa-bisanya ada peristiwa kayak gitu. Nah, menurut yang saya baca nih, bagaimana bisa seorang remaja SMA mendapati bahan-bahan dan ngerakit bomnya itu sendiri. Tapi menurut yang saya baca dari detik.com tuh ya, dari investigasi dari Polda Metro Jaya, mereka menemukan sebuah bahan yang namanya itu potasium klorid. Nah, itu bahan itu tuh bukan cuma untuk bom kecil gitu, skala kecil, itu bom yang besar. Dan itu dalam TKP itu juga ditemukan sebuah remote begitu ya. Dan itu diduga untuk mengontrol dari jarak jauh. Nah, dari semua clue yang udah ditemukan oleh pengawas ini, penyidik ini kan berarti bukan yang hanya iseng gitu. Ini niat gitu, udah direncanain mungkin dari minggu-minggu kemarin atau bulan-bulan yang kemarin gitu. Jadi menurut Catur, kok bisa gitu anak remaja ini bisa mendapatkan bahan-bahannya itu gimana? Menurut dari artikel yang saya baca yang ada di internet, diduga anak ini tuh beli alat-alat produk tadi dari online. Lalu didatangkan di rumahnya berupa paket. Nah, ketahuan sama orang tuanya dan anaknya bilang kalau ini tuh bahan-bahan buat ekstrakurikuler di sekolahnya. Oh gitu. Coba Asik, bayangkan Mas, seusia remaja ya kayak dia bohongin orang tuanya dengan alasan klasik gitu buat tugas sekolah. Namun bukan hanya itu Kak, jadi itu si anak ternyata juga berbohong ke orang tuanya. Dia itu bilang kalau laptopnya itu rusak. Nah padahal dia itu sedang mengunjungi situs dark web gitu loh. Nah kenapa kok dia mengunjungi itu ya? Tentunya karena dia itu ingin tahu gimana sih cara merakit bom gitu. Cuma di sini tuh yang harusnya dilakukan orang tuanya ya alangkah baiknya itu hubungan antara anak dan orang tua jangan sampailah terlalu jauh biar tidak terjadi miskomunikasi. Dan sepertinya kedekatan antara orang tua dan anak juga perlu diperhatikan ya biar hal ini tuh nggak sampai terjadi di kemudian hari lagi menarik. gitu. Nah
sekarang kita mau bahas ini nih dari sisi pelaku nih. Kan dari keluarga itu mengungkapkan bahwa anak ini tuh pendiam dan jarang berinteraksi gitu ya. Ini mengindikasikan bahwa anak ini tuh bisa menjadi bahan sasaran bullying gitu. Dan netizen Indonesia juga bilangnya ini gara-gara bullying gitu. Nah, kasus ini tuh bukan cuma hanya di Indonesia gitu. Ini bisa terjadi di Amerika dan negara-negara lain. Tapi yang paling sering kita dengar pasti itu di Amerika. Karena perbedaan culture dan yang lain-lain tuh mereka tuh lebih bebas gitu. Apalagi kayak senjata. Mereka meskipun bukan kayak tentara, mereka tuh juga bisa memiliki akses gitu ya untuk senjata-senjata kayak gitu. Jadinya yang kemarin kita lihat tuh kasusnya ada anak yang babi buta pakai AK-47 ya nembakin anak-anak pas lagi di kantin gitu. Jadi banyaklah faktor-faktor yang terjadi. Menurut Kak Iko gimana? Ya kalau menurut saya ya Kak, hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Bisa dari faktor eksternal maupun internal pelaku. Faktor eksternalnya ini seperti yang Kakak katakan tadi bahwa si pelaku memiliki sifat pendiam. Dan sehingga memunculkan si pelaku ini mengalami pembulian. Mungkin dari hal tersebut pelaku ini memiliki rasa dendam dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang di luar batas seperti itu. Juga bisa karena faktor internal. Karena si pelaku merupakan remaja yang kita tahu bahwa seorang remaja itu pasti memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan karena zaman sekarang akses internet itu sangat luas. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwasanya anak ini tuh pas penasarannya tuh kelewatan batas gitu ya, seperti mungkin. itu. Iya. Gitu. Itu ada juga kan namanya masih remaja ya. Remaja kan biasanya kan itu ada teman gitu. Jadi kalau misal dibully kan bisa bicara ke temannya gitu buat cari solusi. Nah, adapun kan tadi katanya Kak Iko kan pelakunya kan pendiam gitu. Pendiam. Kalau nggak ada teman mah bisa bicara ke orang tua, tapi kalau saking pendiamnya ini sampai nggak bicara ke orang tua, nggak dekat banget sama orang tua, jadi mungkin karena dibully rasa dendamnya itu terakumulasi sampai kepikiran sesuatu yang ekstrim gitu, seperti yang pemboman kayak gitu. Nah, menurut dari kesimpulan yang kita udah bahas nih ya, keterkaitannya dengan pendidikan tuh gimana? Keterkaitan dengan pendidikan ini lebih ke pendidikan dengan di rumah. Soalnya ini kan emang pendiam. Menurut saya ini harus ke keluarganya ini harus lebih open gitu, lebih dekat kepada orang tuanya, ke saudara kalau enggak gitu. Biar kalau ada apa-apa kan bisa cerita. Mungkin bisa dibicarakan lagi, mencari solusi kayak gitu. Dari pihak sekolah nih gimana solusinya harusnya? Nah, jadi kalau menurut pendapat pribadi saya ya, ini tuh sebenarnya kuncinya cuma satu. Kita harus menguatkan di pendidikan karakter. Jadi kita harus menerapkan hal tersebut baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah hal yang paling bertugas itu tentunya adalah orang tua. Gimana sih caranya orang tua mendidik anaknya agar anak-anaknya itu mau terbuka dengan beliau-beliaunya gitu. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu ya upaya guru untuk memahami satu persatu siswanya ya, meskipun siswanya itu banyak dan memiliki latar belakang berbeda, namun setiap guru itu pasti bisa untuk membedakan satu persatunya gitu. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting untuk istilahnya mencegah agar hal ini tidak terulang kembali di masa depan gitu. Berarti untuk dari pihak sekolah ini mulainya dari wali kelas gitu dan Iya, tingkatan-tingkatan yang atas lain untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan seperti ini. Iya. Pentingnya juga hubungan antara guru dengan orang tua, dengan wali. Benar, seperti itu. guru juga dengan orang tua. Nah, kesimpulannya udah kita bahas pada podcast kali ini. Ini menjadikan kita pelajaran bahwa ini bukan hanya tentang keamanan bagi anak gitu. Dan ini menjadi alarm atau peringatan bagi kita semua. Seberapa jauh kita sudah mengawasi anak kita, seberapa jauh komunikasi kita terhadap apa yang mereka beli di internet atau apa yang mereka lihat di internet. Jadi
poin pentingnya adalah bahwa pendidikan karakter ini harus diterapkan pada dua lingkungan, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Jadi sekarang kita berharap ya bahwa kasus ini semoga menemukan jalan keluar gitu. Amin. Dan pelaku dan korban yang mengalami luka ini cepat sembuh begitu. Jadi terima kasih buat kalian semua sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada podcast ini. Gimana perasaan kalian? Dan Alhamdulillah, senang apa yang ya. kalian dapetin? Tentunya ilmu yang bermanfaat sih Kak. Ya, Udah ya. Jadi terima kasih buat kalian semua dan terima kasih udah menonton video kami. See you in the next video. Dadah.